isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Bu Kela. Panggilan Inggit pun memecah pembicaraan antara Safir dan Kela sore itu. Sementara, dari arah villa laki-laki yang bersebelahan dengan villa perempuan, Garvin menatapi kaku Kela yang terlihat mengobrol bersama Safir. Tiba-tiba saja hatinya sangat begitu penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Kedekatan Safir dengan istrinya pun seringkali buat Garvin jengkel sesekali. Setelah menyelesaikan workshop, mereka semua hendak pulang. Sebelum itu, Garvin menarik Kela untuk menjauh dari beberapa orang sebelum Agnes dan Safir mengetahui itu. Kela, lo kenapa sih? Semenjak nginep kemarin sikap lo kenapa jadi dingin begini sama gue? Gue punya salah apa ke lo? Kela menatapi wajah Garvin sejenak. Pak Garvin gak salah apa-apa, perasaan saya juga biasa aja. Kenapa Pak Garvin anggap saya kayak gitu? Udah waktunya pulang, saya mau ke mobil. Ki, Kela, gue belum selesai bicara, Ki. Garvin bergeming kesal setelah Kela bahkan meninggalkannya ketika ia sedang bicara. Setelah menyelesaikan workshop, Kela terlihat begitu lelah. Ia merebahkan dirinya pada kasur Garvin. Beberapa detik, ia pun bangun lagi setelah Garvin datang menaruh tasnya ke sebuah lemari. Kela tertegun diam. Namun sepertinya, Garvin pun hanya fokus menaruh tasnya. Wajahnya lebih jutek daripada biasanya. Biasanya juga Garvin akan menginterogasi Kela setelah perempuan itu bertemu dengan Safir. Namun kali ini Garvin tak mengeluarkan amarahnya pada Kela. Gue akan pakai kamar tamu malam ini, ucap Garvin. Alisnya mendatar kesal sambil menaruh tas besarnya ke dalam lemari. Kela hanya terdiam tanpa menjawab. Jujur, mengabaikan Garvin bukanlah perkara mudah bagi Kela. Terlebih lagi, akhir-akhir ini mereka lebih sering bertengkar setelah kontrak mereka diketahui pihak lain. Sebelum Garvin pergi, Kela berdiri dengan menyimpan banyak kata sambil menatapi Garvin. Pak Garvin. Panggilan Kela menghentikan langkah Garvin. Garvin menoleh dengan wajah datar. Saya mau ngomong sesuatu, ucap Kela merasa gugup. Matanya terus ia tundukkan ke bawah dan sesekali menoleh pada Garvin. Soal apaan? Pak Safir bilang langsung kalau dia suka sama saya. Sontak, ucapan Kela memang mengejutkan Garvin. Ia pikir Safir tidak benar-benar serius mengucapkan bahwa ia menyukai Kela ketika mereka bicara pekan lalu. Tapi nyatanya, kata itu bahkan berhasil lolos dari mulut Safir. Sejenak, Garvin terkejut, namun rasa terkejutnya ia buang begitu saja. Terus kenapa? Kenapa lo bilang itu sama gue? Karena sebentar lagi kita mau cerai. Saya meminta persetujuan Pak Garvin soal ini. Kenapa? Kenapa harus gue? Bukannya lo sendiri bilang kalau lo akan hidup semau lo sesuai kesepakatan kita. Tapi Pak Garvin bilang kalau Pak Safir kan jalani apa yang lo mau. Semua itu gak ada urusannya sama gue. Wajah jutek Garvin membuat Kela seketika menjadi bad mood. Padahal Kela ingin bicara serius dengan perihal Safir dan Garvin, malah pergi ke kamar tamu tanpa meneruskan pembicaraannya dengan Kela. Kenapa Pak Garvin buat saya semakin sulit buat jauh dari Pak Garvin? Apa yang buat Pak Garvin gak suka sama saya? Apa Pak Garvin bisa menyukai saya walaupun sedikit? Batin Kela menatapi pintu kamar yang Garvin tutup agak keras. Sementara di kamar tamu, wajah Garvin pun kebingungan. Kela bahkan membuat hatinya tiba-tiba merasa aneh setelah tahu Safir mengatakan perasaannya langsung pada istrinya. Ada apa sama lo, Vin? Keputusan apapun yang Kela buat, bukannya itu gak ada hubungannya sama lo. Kenapa gue jadi jengkel begini? Batin Garvin. Di kantor, Kela terlihat baru saja datang dan matanya terkejut mendapati buket bunga di atas meja kantornya. Sementara Garvin baru saja datang dan membuka pintu. Ia segera duduk di kursinya. Ia melirik Kela sekilas yang tengah memegangi buket bunga. Ini siapa yang taruh bunga di meja saya? Garvin membuka jasnya dan menaruhnya pada stand hanger di kantornya. Kenapa? Lo gak suka? Tanya Garvin menatapi Kela sambil tersenyum. Kela menatapi aneh Garvin. Ia pun melirik baik lagi bunganya. Ini punya Pak Garvin. Kok ada di sini? Buat lo. Kela terkesiap pada ucapan Garvin. Ia pun mengira bahwa Garvin salah minum obat lagi karena membelikannya sebuket bunga. Buat saya. Kenapa Pak Garvin beliin saya bunga?
Garvin menghampiri Kayla dengan menatapnya begitu fokus. Garvin mendekat pada Kayla dengan sengaja. Lo bilang sendiri waktu itu kalau lo gak pernah diperlakuin istri sama gue selama ini. Maka sebelum masa habis kontrak itu tiba, gue mau lo akan mendapatkan apa hak lo selama jadi istri gue. Ucap Garvin begitu perlahan di dekat wajah Kayla. Garvin kembali ke mejanya, sementara Kayla malah bingung dengan sikap Garvin. Kenapa Pak Garvin lakuin ini selagi saya berusaha buat lupain Pak Garvin? Kayla membatin sendu menatapi bunga dari Garvin. Kayla tahu, walaupun Garvin memberi bunga, inisiatif itu pasti timbul dari pikirannya, bukan bersumber dari hatinya. Garvin mungkin hanya merasa tak enak pada Kayla selama ini. Ia sudah memohon untuk Kayla bisa menikah dengannya dan membuat Kayla harus membuang banyak waktu karena itu. Di jam kerja, Kayla pergi untuk mengambil kertas yang telah habis di mejanya. Sebenarnya, hal itu bukanlah pekerjaannya, hanya saja Kayla tak terbiasa menggunakan telepon kantor. Di tengah jalan, Kayla bertemu lagi dengan Xavier. Namun kali ini Kayla menghindari wajahnya untuk tak terlalu terekspos oleh Xavier sendiri. Sementara, Xavier terus saja menghampirinya jika ia melihat Kayla. "Kay, nanti malam mau dinner sama gue gak?" Dinner? Iya, lo mau gak? Kayla terdiam beberapa saat, namun ia melihat Garvin berjalan di koridor dan kembali menatapi Xavier dengan semangat. "Yaudah Pak Xavier, saya mau." "Yaudah kalau gitu, nanti gue WhatsApp jam berapanya ya." Garvin tertegun sejenak mendengar pembicaraan mereka yang tersengaja ia dengar. Wajahnya terlihat aneh dan lantas mempercepat langkahnya untuk pergi. Garvin melamu dengan kursi putar yang sesekali ia ayunkan. Ia tak memegang komputer atau dokumennya detik itu. Lantas, Kayla masuk untuk kembali ke mejanya. Matanya memencar canggung sambil melirik Garvin sesekali setelah ia tahu Garvin menguping pembicaraannya dengan Xavier tadi. Ponsel Garvin berdering. Ia melihat bahwa Agnes menelponnya. Garvin pun mengangkatnya dengan antusias. Matanya terus melirik Kayla dengan tajam. "Apa? Dinner? Malam ini? Ya udah nanti WhatsApp kakak di mana restoran dan jamnya." Garvin bahkan mengencangkan volume suaranya sambil melirik kursi Kayla sesekali. Kayla sendiri menyeringaikan mulutnya jangka melihat lirik Garvin yang merasa memang sengaja mengencangkan suaranya ketika menelpon Agnes. Fernando bilang, pekan lalu Kayla cemburu sama Agnes. "Gue pengen tahu apa dia juga cemburu dengan gue sama Agnes dinner," batin Garvin. Matanya penuh akan dendam setelah ia melihat Kayla begitu antusias diajak Xavier makan malam tadi. Kayla sudah terlihat duduk bersama Xavier di sebuah restoran. Mereka saling melempar senyum ketika makanan datang. Sementara dari arah pintu restoran, Garvin terlihat datang bersama Agnes yang menggandengnya. Mata Kayla terbelalak ketika melihat Garvin pun dinner di restoran yang sama dengannya. Sementara Agnes dan Xavier terlihat santai-santai saja. Garvin pun percaya bahwa semua ini adalah akalan-akalan kedua manusia itu. "Xavier, kalian makan juga di sini? Kebetulan banget ya," tanya Agnes menghampiri meja Kayla dan Xavier. "Kalian dinner juga?" tanya Xavier sambil tersenyum. Sementara Kayla dan Garvin hanya bergeming. Mereka bahkan tak menatap satu sama lain. Agnes lantas membawa Garvin ke salah satu meja dari ujung sana. Garvin bahkan bisa dengan bebasnya melihat pemandangan Kayla dan Xavier yang tengah makan bersama. Mereka bercengkerama bebas membuat mata Garvin serasa perih melihat pemandangan itu. "Kenapa kak? Jangan bilang kakak cemburu lihat mereka. Bukannya kalian nikah kontrak kan?" Pertanyaan Agnes membuat Garvin memendam rasa jengkelnya diam-diam. "Enggak juga, cuma gak nafsu makan aja lihat mereka," jawab Garvin membuat Agnes tersenyum menang atas respon Garvin. Xavier dan Kayla terlihat berada di sebuah parkiran malam itu. Mereka saling melempar senyum, namun Kayla serasa menyimpan kesenduan dari raut wajahnya. Dari lubuknya yang paling dalam, Kayla sungguh terluka ketika melihat Garvin bersama Agnes. Walau ia tahu bahwa Garvin tak peduli padanya sekalipun dia masih berstatus istrinya Garvin. "Makasih Pak Xavier buat dinernya. Itu bukan apa-apa, kalau lo jadi istri gue, lo bakalan gue perlakuin secara spesial," ujar Xavier dengan percaya diri. Kayla terkesiap. Ia pun tertunduk sejenak mengingat segala perlakuan Garvin terhadapnya selama ini ia berstatus istrinya Garvin. "Kay, cup." Kayla terkejut ketika Xavier bahkan mencium pipinya tiba-tiba ketika Kayla hendak menoleh ke samping untuk melihatnya. Hal itu membuat Kayla menyurangkan matanya kesal menatap Xavier. Ia begitu terkejut bukan main. "Pak Xavier,
Kenapa Pak Xavier? Please, cuma sekali, setelahnya gue gak lagi-lagi deh, please. Xavier memohon sambil terkekeh tak bersalah. Ya, laki-laki itu pasti tengah bercanda bersama Kayla. Xavier bisa saja menganggapnya wajar, tapi tidak dengan pikiran Kayla malam itu. Ia terlihat kesal karena sentuhan Xavier. Semuanya mengingatkan Kayla dengan setiap sentuhan Garvin yang terkadang tak ia tolak. Namun ia malah menolak pria lain untuk menyentuhnya. Padahal Kayla tahu sendiri bahwa siapa pria yang tengah menyukainya saat ini. Di arah lain, Garvin tertegun melihat peristiwa itu bersama Agnes tak sengaja. Namun Agnes sendiri malah tersenyum begitu girang di samping Garvin. Jantung Garvin berdebar kesal tiba-tiba. Wajah tertegun serasa menahan emosi dan rasa tak terkejutnya. Kenapa bisa? Kenapa bisa gue gak rela kalau Kayla disentuh cowok lain? Perasaan apa ini? Padahal gue udah sepakat akan berpisah sama dia. Tapi kenapa rasanya gue mau meledak saat Xavier nyentuh istri gue? Xavier dan Kayla kemudian sadar akan kehadiran Garvin dan Agnes di parkiran. Garvin kemudian beralih menatap Agnes. Ia lantas memeluk Agnes tiba-tiba di sana. Hal itu mengejutkan Agnes sekaligus membahagiakannya. Kakak gak bisa antar kamu pulang ya, Pak Bram. Tolong antar Agnes sampai rumah dengan selamat, ucap Garvin pada supir yang membawa Agnes ke restoran. Makasih kak, aku pulang ya. See you tomorrow. Xavier sendiri terkekeh tipis. Ia mengalihkan pandangannya balas setelah melihat tindakan Garvin terhadap Agnes. Norak banget, ucap Xavier menertawakan Garvin di sana. Kayla tertegun aneh setelah melihat Garvin yang tak sengaja memeluk Agnes malam itu. Sejenak mereka saling melirik tajam satu sama lain. Lantas Garvin mengalihkan pandangannya malas dan pergi menuju mobilnya. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Wajahnya terlihat begitu kesal setelah semua terjadi di depan matanya. Setelah sampai rumah, Garvin membuka jasnya. Ia terlihat menuju dapur dan mengambil segelas air sambil memikirkan kejadian malam itu. Jujur saja, hatinya merasa jengkel ketika matanya terus terbayang Xavier bersama Kayla. Garvin masih heran kenapa dirinya tiba-tiba merasa kesal dengan tindakan Xavier yang mencium Kayla. Garvin melihat Kayla baru saja pulang. Garvin bahkan bisa tahu mobil Xavier yang mengantar Kayla yang ia dengar di luar sana. Hal itu membuat Garvin memalingkan wajahnya dengan datar. Sementara Kayla begitu gugup karena melihat Garvin yang tengah minum di dapur. Pak Garvin udah pulang. Mata Kayla memencar canggung. Garvin menghampiri Kayla dengan santai. Ia berdiri tepat di hadapan Kayla yang membuang pandangannya terhadap Garvin. Ya, hati Kayla pasti masih kesal melihat Garvin memeluk Agnes dengan sengaja malam itu. Gue rasa hubungan lo sama Xavier udah makin jauh aja. Garvin berjalan santai menghampiri Kayla. Apa maksud Pak Garvin? Tanya Kayla yang mulai menyurang menatap suaminya. Halo Nafara semuanya, ketemu lagi nih di episode yang ke-26. Nah jangan kemana-mana ya, tetap di channelnya Mimin, channel Feby Vitaloka. Mimin akan upload setiap harinya. Dan Mimin juga udah gak sabar nih pengen secepatnya mengetahui perkembangan Garvin dan Kayla untuk segala saling cinta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa